ibadah kita. Duduk anak sekolah minggu, lipat tangannya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya. Segala puji syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu Tuhan, di mana Tuhan kami masih bisa memasuki tahun baru ya Tuhan. Ini semua berkat pertolongan-Mu. Terima kasih atas semua berkat pertolongan-Mu buat kami. Terkhususnya Tuhan anak-anak sekolah minggu kami, berkatilah Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, dan begitu juga Tuhan buat orang tua mereka, dan begitu juga Tuhan buat guru-guru sekolah minggu. Tuhan tambahkan hikmat Tuhan buat anak-anak-Mu. Tuhan, kami mau siap memuji memuliakan nama-Mu pada saat ini. Biarlah Engkau hadir di dalam ibadah kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mas semangat kan? Ayo kita undang Pak Yesus dengan lagu pujian. Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Hari ini kita mengadakan ibadah secara virtual lewat YouTube karena hari ini adalah ibadah tahun baru. Besok juga jangan lupa hari Minggu kita masih melaksanakan ibadah secara virtual lewat YouTube. Nanti akan ada link yang dibagikan di grup sekolah minggu. Sekian pengumuman dari Kak Miranda. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu dari buku ND nomor 69. Karena ini tahun baru, kita menyanyikan dari buku ND yaitu nomor 69. Oh
ini kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan di tahun yang baru ini. Karena itu untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Sukajadi, mari kita mempersiapkan hati kita. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Ayo kita ambil sikap berdoa, melipat tangan, menutup matanya, dan menundukkan kepalanya. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa kami yang baik, karena hari ini kami merasakan penyertaan Tuhan. Di tahun yang baru, Tuhan masih melindungi kami, Tuhan masih mengasihi kami, menyayangi kami. Ya Tuhan yang baik, hari ini kami sungguh bersyukur dan kami puji nama Tuhan. Dan kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena itu, tolonglah kami, bukakanlah hati dan pikiran kami, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu, silakan kita membuka Alkitab kita. Alkitab Perjanjian Lama, yaitu yang menjadi teks cerita kita hari ini, cerita Alkitab kita yang tertulis dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Inang akan membacakannya untuk kita semua. Demikian isinya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian pembacaan Alkitab. Ayo, siapa di sini yang bersukacita di tahun yang baru? Semua? Mantap. Semuanya bersukacita karena hari ini kita sudah memasuki tahun 2022. Yuk, kalau kita ingat kembali, kita mengingat lagi ya. Di tahun 2021, apa yang sudah kita lakukan? Siapa di sini yang sudah melakukan firman Tuhan di tahun 2021 yang lalu? Semuanya? Oh, apakah ada yang tidak melakukan? Oh ya, kalau ada yang tidak melakukan, yuk kita lakukan di tahun 2022 ini. Yang sudah melakukannya, teruskan lagi di tahun 2022. Nah, adik-adik, ini cerita seorang nabi yang bernama Yehezkiel. Nabi Yehezkiel ini menyampaikan suara Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, ya. Kenapa? Karena Tuhan sebenarnya sangat mengasihi umatnya. Karena Tuhan mengasihi umatnya, maka Tuhan itu sebenarnya tidak mau umatnya itu berbuat dosa. Sebenarnya Tuhan kita itu tidak mau kita jatuh ke dalam dosa dan dihukum. Ya, karena itu Tuhan memerintahkan Yehezkiel, Nabi Yehezkiel harus menyampaikan bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru. Dikatakan di ayat 26 tadi juga memberikan roh yang baru. Dan Tuhan juga akan menjauhkan dari tubuh umat Israel adalah hati yang keras, tetapi diberikan hati yang taat. Ternyata Tuhan menginginkan ada perubahan dalam kehidupan orang Israel. Karena apa? Karena mungkin dahulu mereka itu hatinya keras. Mereka mungkin sering melawan Tuhan. Mereka sering melanggar hukum Tuhan. Sehingga Tuhan ingin mengubah bangsa Israel menjadi bangsa yang setia, memiliki hati yang taat, ya, bangsa Israel yang benar-benar mengasihi Tuhan Allah,
sih yang pernah di tahun 2021 yang lalu ada anak-anak sekolah minggu yang pernah tidak taat? Adakah? Adakah? Semuanya taat? Kalau yang taat itu anak yang baik, anak Tuhan. Yang tidak taat, ayo kita berubah menjadi anak yang taat. Harus itu, karena kita harus berubah. Kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Kalau kemarin kita melanggar hukum Taurat kelima, apa hukum Taurat kelima? Hormatilah ayah dan ibumu. Kalau dulu kita tidak menghormati ayah dan ibu, kita sering melawan mama dan papa kita, tahun 2022 ini, di tahun yang baru ini kita harus berjanji di hadapan Tuhan Allah bahwa kita akan taat dengan pemberian Tuhan, yaitu hati yang baru, apalagi tadi roh yang baru, serta hati yang taat, bukan hati yang keras, bukan. Nah, hati yang baru, roh yang baru, ya, hati yang taat itu adalah hati seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Siapa di sini tahun yang lalu sering sekali absen sekolah minggu, tidak mau sekolah minggu, maunya main terus? Siapa di sini yang kemarin malas belajar, maunya main terus, sampai lupa bahwa hari Minggu kita harus ibadah. Nah, di tahun 2022 ini kita harus menjadi anak-anak yang baru, harus berubah, sikapnya harus berubah dari yang kurang baik menjadi baik, karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Ingat, kita sudah merayakan hari Natal. Untuk apa kita merayakannya? Karena kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mengubah apa? Mengubah dosa menjadi berkat pengampunan, mengubah kematian menjadi kehidupan. Kita diampuni, dosa-dosa kita dihapuskan, dan kita layak menerima kasih Tuhan. Sebagai anak-anak yang sudah menerima kasih Tuhan dan dia sudah datang ke dunia ini, sudah memperbaharui semuanya, maka jangan lagi keraskan hatimu, jangan lagi jubul, kata orang Batak, ya. Jangan lagi jubul, jangan lagi malas, jangan lagi tidak mau beribadah, jangan lagi melawan orang tua. Kalau kemarin suka berbohong, sekarang tidak boleh lagi berbohong. Kalau ada yang pernah mencuri tahun 2021, 2022 tidak boleh lagi. Ya, kalau ada kemarin yang suka berkelahi, ya, tumbuk. Di tahun 2022 ini tidak boleh ada lagi yang berkelahi, bermusuh-musuhan, tetapi harus saling berdamai, saling mengasihi, ya. Kalau ada teman kita kemarin yang sedang sakit, terus kita bodoh amat, biarin aja, kan dia yang sakit. No, tidak boleh lagi. Kita harus peduli dengan mereka. Kalau ada nomor teleponnya, kita telepon. Halo, ini siapa? Katanya kan saya teman sekolah minggumu. Nah, bagaimana kabarmu? Semoga lekas sembuh ya. Tuhan Yesus memberkatimu. Yuk kita berdoa sama-sama, gak apa-apa. Ya, berdoa dari telepon, kita mendoakan dia, atau kita memberikan semangat. Nah, anak-anak sekolah minggu, ya, kita bukan lagi seperti bangsa Israel yang dihukum Tuhan karena dosa-dosanya, karena mereka melawan Tuhan, mereka tidak taat kepada Tuhan. Tapi kita adalah anak-anak sekolah minggu HKBP Sukajadi yang sudah diperbaharui. Lihat bagaimana perubahan kupu-kupu, mulai dari telur, kepompong, bulat, dan menjadi kupu-kupu yang indah, ya. Jadi kita akan menjadi anak Tuhan yang indah
kalau kita terus berbuat baik, kita taat kepada Tuhan, kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kita akan melakukannya. Yuk sama-sama kita mulai di tahun 2022 ini, hidup kita harus lebih baik lagi, ibadah kita harus lebih baik lagi, perkataan kita juga harus lebih baik lagi ya. Karena itu pakailah tubuh ini untuk menjadi anak-anak Tuhan ya, taat, setia melakukan firman Tuhan, sayang kepada orang tua, sayang kepada saudara, sayang kepada semua orang. Selamat tahun baru, selamat berbuat baik dengan hati yang baru, dan Roh Tuhanlah yang membimbing kita untuk melakukan hal-hal yang baru. Selamat berbuat baik, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang sudah datang menerangi hati kami, mengubah kami menjadi anak yang lebih baik lagi, sehingga kami tidak menerima hukuman, tetapi kami menerima anugerah pengampunan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih yang sudah datang mengubah hidup kami. Kami berjanji di tahun 2022 ini kami akan meninggalkan dosa-dosa kami akan melakukan kebaikan, kami akan menuruti firman Tuhan, kami akan menuruti kata-kata orang tua kami akan menghormati mereka, kami akan mengasihi sesama saudara, teman, dan orang-orang lain. Biarlah Tuhan, hidup kami ini, perkataan kami, tubuh kami ini boleh mendatangkan kebaikan bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk, di tahun yang baru harus mengubah hati menjadi hati yang lebih baik, hati yang baru menjadi anak-anak Tuhan. Ya, kita sambut tahun yang baru dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita sambil menutup ibadah tahun baru kita, sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.